hai-hai lagi sama temen-temen TikTok, terus bisa jualan lagi. Iya benar. Apalagi buat teman-teman yang pekerjaannya mungkin mencari nafkahnya di TikTok, ada yang nyanyi-nyanyi biasanya kayak gitu, terus joget-joget dan lain sebagainya, komedi-komedi kayak gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah bisa eh, meraup meraup rezeki lagi dari TikTok gitu. Alhamdulillah. Kalian kan bertiga nih paling rajin ya kalau tugas juga nih. Mungkin dari kemarin seperti nggak, maksudnya nggak bisa live terus konten juga kurang semangat atau seperti apa? Konten Aku tetap live nggak- semangat iya sih. konten tetap semangat. Cuman Aku ya nggak terlalu sering sih live. iya, jadi ya, Kita juga nggak terlalu sering, jadi ketika itu terjadi kita fine-fine aja, dan alhamdulillah kegiatan kita juga masih tetap berjalan dengan lancar, kita masih syuting dan lain sebagainya. Konten tetap konten kok gitu. Betul. Mungkin sebenarnya mungkin nggak bisa ngasih kerjaan kuning biasa kamu ngasih itu kan, Wina? Oh, kalau kalau keranjang keranjang kuning kuning bisa masih bisa dikonten di juga, konten iya. Cuma mungkin kalau misal kita live kan sambil nyapa-nyapa, sambil jualan juga, gitu. Cuma kendalanya nggak bisa live aja sih, udah gitu aja. Dan akhirnya sekarang udah bisa semuanya. Sekarang udah bisa, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di TikTok juga semakin lancar kerjaannya, semakin banyak lagi orang yang gift-giftnya ya. Teman-teman semangat terus buat pejuang-pejuang cuan ya di TikTok, afiliator, konten kreator semuanya. Oke. Semangat. Semangat. Thank you Bidua. Thank you. Ini lagi dari mana? Bogor. Kemudian dari Maluku, Sumatera Barat, Manggarai, Kebon Jeruk. Oke, siapa yakin? Jawabannya siapa ini? Iya, siapa? Boleh kenal. Wah, nama-nama unik sekali ya. Keturunan dari Bogor. Nama om saya Ladima. Kalau dipanggil saya juga Oni. Oh itu seperti marga nama keluarga. Seperti marga. Berarti tadi Kalau lang untuk laki-laki, wa untuk perempuan. oh gitu. Ladima gitu. Iya benar. Oke, coba buktikan. Jauh-jauh dari mana Bogor?
kehidupannya. Oh kira datang bareng siapa? Datangnya sendiri, Bang. Sendiri aja? Iya, sendiri. Beneran? Beneran sendiri. Sudah berapa lama di Jakarta? Di Jakarta baru sebulan. Sebulan. Iya, benar. Salah satunya untuk mengajar DND. Iya, benar. Mudah-mudahan kepilih ya. Insya Allah. Kepilih dong. Tentu karena dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini dia nih. Permisi, kita mau lewat. Kita mau lewat. Kita mau lewat. Goyang mati lampu, pasti goyang semua merem. Nada sama lirik sama. Bang Tommy ajarin. Seperti surat lirik ah. Kita nyanyi lagu. Kita nyanyi lagu. Dia saya seperti mata. Ya, coba, gini. Kalian buat bumi nyanyi ya. Aku suka. Biasanya memang zaman sekarang improvisasi itu penting. Improvisasi masalah. Coba. Saya tertarik dengan sebelah ibu Makassar, sebelah itu. Bayang itu coba. Iya. Di sini. Coba. Seperti nanti aku coba. 1, 2, 3. Bagus semua. Itu namanya insting itu. Padanan suara kau sudah bagus. Lu tadi dukunin gue ya? Tadi kayaknya yang ini bagus kayaknya. Mati aku bukan mati lampu. Kabar juga orang di rumah. Hari ini belum rezeki kami ini, ya udah besok coba lagi. Udah pada standby juga di rumah nonton. Malam hari ini pun seperti itu. Iya benar. Lalu sebulan di Jakarta kamu apa saja yang dilakukan? Ya sebulan tuh karena uang yang dikumpuli juga makin lama makin habis ya. Berapa kamu bosan? Waktu itu alhamdulillah kumpul sampai nyari kerja, coba cari kerja kiri kanan nyari kerja. Kerja apa sih? Alhamdulillah sekarang baru 3 hari kerja. Saya ikut jualan kerang saus di Jakarta Selatan. Kenal dari mana itu? Kebetulan teman dari tahun 2018 sama-sama susah. Ternyata dia sekarang alhamdulillah udah sukses, sudah punya usaha sendiri. Jadi pengen juga kan punya usaha sendiri. Kamu kerja di tempat dia? Kerja sambil cari ilmu. Sebagai? Kebetulan saya juga bisa masak. Akhirnya saya masak juga. Wow. Jadi ada kegiatan, ada penghasilan ya? Ya benar. Tapi cita-cita kamu pengen jadi penyanyi. Ya,
tempat untuk mengeles tinggi dan juga mencoba keberuntungan. Beneran? Ini benar-benar loh. Siap ikut audisi malam jadi bintang. Oke. Juga jadi KTK. Oh iya, kan kemarin lagi ada segala macamnya. Iya. Kamu udah kirim foto di tempat kerja kamu ke kita? Udah fotonya. Coba. Banyak ya, maksudnya kayak dia kan pertama kali masuk TV itu di acara ini juga DMD tapi yang lama, yang berapa tahun lalu. Terus abis itu karena sering juga syuting bareng, jadi kita punya grup tuh namanya grup Liwetan, salah satunya ada Alpa. Jadi kalau umpamanya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, pokoknya kalau kita lagi pada bisa bikin ngeliwet tuh di rumah gitu. Dia sering datang, bahkan kalau umpamanya nggak ngeliwetan pun karena dia kan rumahnya kalau dari Trans itu dia kalau di studionya dia syuting itu selalu ngelewatin rumah aku kan, bisa ngelewatin rumah aku sebelum ke rumah dia. Jadi kalau dia mau ada syuting yang kemana lagi, dia daripada pulang ke rumahnya agak jauh, jadi dia suka nunggunya di rumah gitu. Atau kalau umpamanya mau pulang ya dia ke rumah dulu gitu-gitulah, banyak cerita. Dia selalu happy. Walaupun dia kalau udah cerita ya, dia kan anaknya sering banget ditipu orang ya, karena keluguannya dia kan. Jadi kadang dia udah cerita udah pernah ditipu teman-temannya yang which is itu teman dekatnya juga. Dia ceritanya itu ya udah karena udah terjadi kali ya. Terus ya udah santainya itu sudah dibayar belum aja tuh, maksudnya dia tuh ngerasa ya udahlah nanti kita tunggu aja, mudah-mudahan dia bisa bayar, nanti katanya janjinya bayar gitu. Tapi nggak pernah ada sedih di waktu dia cerita sakitnya aja pun dia nggak ada kesedihan. Dan aku ngerasa tuh wah nih anak nih kayaknya semangat untuk sembuhnya oke gitu. Jadi aku pikir aku ngerasanya dia tuh akan bisa sembuh. Oke, karena nanti atau peserta audisi nanti tetap masuk lagi ya di seleksinya ini kurang lebih 9 menit. Iya, dia suka cerita anaknya, terus cerita anak yang besar udah kuliah, terus si Petong waktu sunatan juga aku datang juga. Terus yang terakhir ini yang setelah lahiran malah aku kan bilang, Pak, mama belum sempet ke rumah, ntar aja mama nggak usah ke rumah, nanti Alpa bawa aja anak-anak ke rumah gitu. Tapi kan dianya juga sibuk, akunya juga kan syuting terus hampir tiap hari gitu. Jadi emang yang belum kesampaian itu. Enggak sih, enggak. Karena kan ya namanya umur siapa yang tahu ya. Kayak aku sendiri pun aku selalu meyakinkan ke dianya, bismillah lu harus semangat sembuh. Kalau umpamanya dari tergantung kitanya, kalau kitanya semangat insya Allah biasanya suka sembuh, aku bilang gitu. Iya mah aku semangat, makanya jangan ngomong ke siapapun ya mah. Aku nanti akan cerita sendiri kalau aku udah sembuh bahwa aku ini adalah survivor cancer, dia bilang gitu. Tapi kan memang Allah berkehendak lain, jadi dia nggak pernah ngomong apapun soal anak-anaknya. Tapi kan biar bagaimanapun kan anak-anaknya ada bapaknya, ya kan ada saudara-saudaranya juga. Dan Alpa tuh saudara-saudaranya kan deket, sering banget dia tuh nolongin saudara-saudaranya. Jadi kayak bonding gitu loh, sering kumpul yang mudah-mudahan anak-anaknya dijaga, apalagi kan yang kembar ya, masih bayi. Iya. Apa? Enggak sih, enggak. Aku juga kalau ke Alpa nggak pernah ada rencana mau ke luar negeri apalah, enggak. Dia paling ya ke rumah aja, dia mah ke rumah ngobrol, makan terus udah. Terus kayak umpamanya mau biasanya tuh kayak mau sulam alis, dia ke rumah karena kan dia ikut langganan yang punya aku gitu. Ini aku alisnya udah ini nih, ya udah ayo ke mama aja, aku bilang gitu. Dia ikut. Aku kan juga orang yang jarang nge-live ya, jadi ya biasa aja. Tapi kalau umpamanya paling enggak tuh kan terbantukan UMKM yang lagi pada jualan, itu aja sih. Cuman memang kadang sosial media manapun, mau TikTok, mau Instagram, mau X, kita jangan terlalu 100% percaya, karena sekarang banyak banget orang yang terpengaruh sama pemberitaan yang udah diedit-edit, dikondisikan. Jadi kita tetap harus kalau mau apalagi merepost berita itu kita harus cari tahu dulu kebenarannya, bener apa enggak, jangan sampai membuat fitnah. Enggak jualan.
Enggak, ini enggak jualan. Jadi kalau aku duduk di meja juri, aku cuma taruh supaya mereka bisa mendapatkan rasa dan juga penasaran, supaya mereka juga bisa nonton kita di MNC TV. Mereka cuma melihat ekspresi aku, tapi tidak jualan. Oh iya banget, beberapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah. Tapi ya nggak apa-apa, dengan begitu mungkin itu juga bisa menjadi nafas buat para afiliator dan para penjual. Ada waktunya untuk istirahat sebentar, tapi kan nggak lama. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau aku sih dibawa senang aja, dibawa happy aja, sambil berdoa semoga nggak lama-lama banget, karena kasihan, karena ada UMKM juga di situ. Nggak apa-apa ya, mereka melakukan itu ya mungkin karena mereka mau berjuang sama-sama dengan yang lainnya gitu. Ya mungkin itu menjadikan bentuk aspirasinya mereka, jadi ya nggak apa-apa. Enggak sih aku, karena aku kan di sini kan sebagai ya ikut rakyat biasa aja, dan ya karena banyak kerjaan gitu di televisi, ada di sini, ada di DMD, jadi ya barengan aja sama Mama Ii semuanya kita dukung yang untuk rakyat aja, yang terbaik buat kita semuanya gitu kan. Kemendukung itu kan tidak perlu harus bentuknya foto, tidak perlu bentuknya, kan doa juga adalah dukungan. Bagaimanapun juga kita di sini mau menghibur rakyat gitu, menghibur warga Indonesia melalui program-program di MNC TV. Terima kasih. Bila dikasih. Tapi kamu kayak gampang berteman banget ya orangnya ya? Mungkin penilaian orang-orang begitu. Ya, dan terus ini di antara teman-teman kamu yang sesama audisi juga, kamu sudah 3 hari berturut-turut tuh, banyak yang kenal juga. Banyak Kak, ada beberapa teman juga, tempat kenal juga, ada ibu-ibu yang dari Makassar kemarin. Ibu 2 itu ya? Ya itu, tempat kenal kemarin. Cerita ke kamu? Jadi kemarin itu dia tuh bingung mau pulang kemana. Tempat ibu betul? Ya ibu yang 2 itu. Sini bu, sini. Jadi kamu sempat ngobrol dengan mereka? Ya, jadi aku sempat jam 2 baru pulang dari sini, bantuin mereka dulu cari tempat buat tempat tinggal. Nekat banget, jadi mereka bilang tuh sini tanpa keluarga. Tanpa keluarga, ceritanya begitu. Kamu kan laki-laki lah ya Pak. Jadi kan kita selesai kurang lebih jam 12 Iya benar. sampai jam berapa? Ya aku nggak pulang, cuman nemenin dulu itu sampai dapat tempat tinggal buat sementara. Kalian mana tinggal di mana kemarin? Kemarin sempat dapatnya di masjid. Ya Allah. Samping itu karena memang benar-benar bingung kemarin mereka nggak ada tempat tinggal, jadi karena aku selama ini sering dibantu sama orang, jadi pengennya aku lagi yang membalas. Oh gitu, jadi si ibu-ibu ini teh Orang tua di rumah. Orang tua masih ada. Orang tua kamu masih ada. Alhamdulillah masih ada. Jadi ibu kemarin sampai tidur di masjid. iya. Ibu akan nekat ke Jakarta tanpa rencana makan. Tapi setiap malam nonton ini Bangun Rezeki Takur. Jadi ini menjemput rezeki dari Tuhan Takur ke DMD. Iya, tertarik. Tertarik, mohon maaf. Ibu di Makassar profesinya apakah penyanyi? Biasa ikut di Bandung kalau ada acara. Acara penyanyi. Iya. Jadi ini ikut audisi dadakan terus-terusan tiap hari. Iya, Apa sudah 2 masuk? hari. Iya. Tapi belum terpilih ya. Untuk ketemunya orang baik loh. Iya. Tadi malam apa? Jadikan tempat tidur. Dari mana sampai tidur di masjid? Ketika kamu merasa mereka sudah aman, baru kamu. Iya benar. Jadi kemarin sebenarnya pengen bawa mereka ke pulang, cuman agak jauh dari sini ke Jakarta Selatannya. Jadi inisiatif pengen ini minta izin sama yang punya masjid buat mereka tinggal buat sementara. Boleh, alhamdulillah diperbolehkan. Oke. Kalau pagi di Jakarta, niatnya katanya ingin mencari kerja, membuat usaha dan lain-lain dengan kemampuannya. Mau di Jakarta, rencananya mau berapa lama, berapa rezeki, untuk apa saja? Insya Allah kalau dapat rezeki malam ini saya pengen nyumbangkan sebagian untuk
tiket mereka pulang A. Jadi kemarin mereka nih waktu dari Priok, Tanjung Priok ke sini, mereka sempat kena tipuan. Per orangnya 700.000 mereka ditipu. Jadi sampai saat ini mereka nggak ada uang sama sekali. Ya Allah. Ditipu gimana? Tukang ojek. Ada oknum yang ditipu. Jadi 700.000 satu orang. Ya Allah. Jadi makanya saya tergerak buat bantu malam ini untuk mereka juga. Terima kasih sayang. Doain Bu ya. Siap. Tapi ibu, ini pelajaran buat kita semua ya. Oke, tadi kita menyaksikan Odi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Jadi kalau dari versi kacamata dangdut, ya dia masih agak kurang ya, dan dia masih terpengaruh dengan genre popnya. Dan harmonisasi di dangdut tuh beda dengan pop. Tetapi dia punya kekuatan vokal, terus punya power vokal, terus punya kemampuan untuk bernyanyi dangdut, artinya ada, walaupun belum sempurna. Nah, tetapi dengan kemampuan vokal dia, kalau dia ingin mempelajari jenis dangdut, dia akan dapat mempelajari jenis dangdut tidak terlalu lama. Karena kalau kita sering mengentertain diri kita dengan semua genre musik, kita akan terkontaminasi dengan genre musik itu sendiri. Nah, dengan demikian panggung ini adalah panggung dangdut. Jadi itu tadi dia jujur mengatakan, saya belum menguasai lagu dangdut ini dan belum banyak. Dan pakam-pakam dangdutnya itu dia belum bisa menguasai. Tetapi untuk didengar bisalah. Tapi dangdut itu melodis. Dangdut itu musik yang sangat melodis. Jadi kalau kita tidak bisa menyelami musik dangdut, kita tidak bisa dikatakan penyanyi dangdut. Tetapi tidak jelek-jelek banget. Jam terbang dia lah yang akan membuktikan dia nanti bisa bernyanyi dangdut. Walaupun untuk mencapai dangdut klasik itu tidak begitu gampang. Tapi dia punya kemampuan dengan skill kualitas vokal yang dia miliki. Demikianlah Odi Nunukan. Kenapa? Ya, dia betul. Dia sempat nangis karena apa? Dia ingin merubah nasib dia lewat panggung DMD. Banyaknya, artinya dia mengalami tekanan. Banyaknya dia mengalami perjuangan di Nunukan sana. Artinya dia nyanyi, dia menghidupkan diri dia dari mengentertain diri dia bernyanyi dengan genre-genre musik yang banyak. Nah, jadi dengan kemampuan, dengan kekurangan, terutama materi. Jadi banyak teman-teman dia yang udah sukses dan membantu dia merasa sedih. Berapa kali dia ikut panggung ini, berapa kali dia datang sini, ternyata yang keempat dia baru bisa, artinya keluar menjadi peserta di DMD. Dengan demikian siapapun akan nangis, apalagi keadaan latar belakang ekonomi dia kan artinya bukan orang kaya dan dia termasuk orang yang mandiri dan punya kekuatan perjuangan hidup yang tidak gampang. Demikianlah Odi Nunukan, luar biasa dengan terpaan hidup, pengalaman hidup yang berat itulah. Jadi kebahagiaan bercampur dengan kesedihan dia tampil di panggung DMD malam hari ini. Dengan demikian dia sempat meneteskan air mata. Demikian. Oke, thank you. Alhamdulillah sangat senang sekali, walau memang tadi lagunya saya kurang berhasil untuk menaklukkannya, tapi saya senang akhirnya saya bisa masuk DMD dan bisa berbagi untuk ibu yang dua tadi itu supaya bisa pulang. Alhamdulillah. Tapi kamu merantau dari Kalimantan? Iya benar, dari Kalimantan langsung ke sini Kak. Baru 1 bulan di Jakarta. Dan saya bekerja sebagai bantu dagang sama ini temen dagangnya di kerang saus tadi sama ayam saus Padang. Itu udah sebulanan ya? Udah sebulanan Kak. Jadi tadi kan sempat nangis kenapa? Karena banyak teman-teman yang bantu kamu seperti cerita di panggung. Sedihnya karena gini Kak,
Alhamdulillah nih saya beberapa belakangan ini dibantu banyak orang untuk bisa sampai ke DMD, dan tadi sempat sedih pas lihat ada yang umurnya udah nggak semuda kita tapi masih semangat pengen mewujudkan cita-cita mereka tuh untuk sampai ke di DMD tuh luar biasa Kak. Jadi alhamdulillah semalam udah bisa bantu mereka, dan malam ini saya sudah bisa mewujudkan untuk bantu mereka untuk bisa pulang nanti ke Makassar nanti, insya Allah. Kamu kan di Nunukan ya, Mi? Iya. Jadi ingat gak sih masa kamu ulang tahun sendirian? Mungkin ya cuma ada teman doang. Jadinya itu yang membuat kamu nangis salah satunya atau yang lain? Iya benar Kak, jadi sedih aja ingat orang tua, apalagi jauh di Nunukan sana, sebulan ini nggak ketemu sama sekali, ternyata ya benar-benar kangen banget. Jadi ngelihat tadi sosok dua orang tadi tuh jadi kayak keinget sama orang tua aja, keinget sama ibu aja. Itu kamu pernah juga ya ketemu di sini? Jadi sempat kenal sama mereka karena saya udah 3 kali nyoba DMD untuk audisi offline, dan alhamdulillah saya bisa masuk, ternyata kepilih malam hari ini. Dan saya mau terima kasih untuk Tuan Takur karena sudah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Kamu dapat 6 juta tadi ya Mas? Iya, saya dapat 6 juta. Atau buat bisnis yang misalnya teman kamu yang bantu sekarang ini? Iya benar, jadi benar Kak. Jadi uang 6 juta nanti itu saya akan peruntukkan untuk membantu sebagai balas budi karena teman saya ini udah tinggalkan udah memberi saya kesempatan untuk tinggal bersama dia, kerja sama dia. Jadi saya pengen separuh dari hadiah saya itu yang saya dapat pada malam hari ini itu untuk membantu mengembangkan lagi bisnisnya. Dan sisanya tadi uang tiket saya pengen nyumbangin buat ibu itu tadi berdua untuk mereka biaya pulang ke Makassar nanti. Apa alasan kamu merantau ke Jakarta? Sedangkan di Jakarta kamu modal berani doang atau Ya kalau jujur sih modal nekat Kak, karena di Nunukan saya rasa kayak kurang berkembang saya di Nunukan. Jadi saya pengen talenta saya itu dilihat semua orang, saya pengen talenta saya itu dilihat secara meluas, nggak hanya di Nunukan aja. Dan semoga ini bisa jadi contoh untuk teman-teman yang di Nunukan bahwa jangan takut untuk bermimpi, kejarlah sampai kamu bisa, daripada menyesal sama sekali nggak nyoba. menjadi penjual karena itu maksudnya dibagi atas pendapatan? Kalau sistemnya sistem gaji Kak, jadi saya mintanya per hari kalau bisa, karena kalau per bulan takutnya memberatkan teman saya. Jadi sebisanya dapatnya berapa hari ini ya nanti dibagi buat saya. Untuk perharinya alhamdulillah dibaginya 65.000 Kak. Dan itu membuat kamu ya istilahnya bertahan hidup di sini. Itulah yang buat saya bisa bertahan. Makanya saya udah niatin nih kalau seandainya saya dapat hadiah pada malam hari ini, saya pengen menyisakan sedikit nih untuk teman saya ini yang sudah membantu saya selama di Jakarta. Dan sisa kenapa Kak? Makanya kamu tadi nangis gara-gara teman. Iya benar Kak, karena saya rasa bersyukur sekali Kak sampai saat ini nih saya masih dapat bantuan dari orang lain. Saya selalu istilahnya saya mendapatkan keberuntungan. Mungkin ini juga dari balasan selama saya berbuat baik ke orang lain. Dan salah satunya juga saya takut kecewa, makanya saya nggak mau berharap sama orang yang sudah pernah bantu saya. Makanya saya pengennya membantu orang lain aja biar saya nggak kecewa ngarepin sama orang yang pernah bantu saya. Dan tampilannya kamu kurang, cuman ada satu buzzer juga tadinya kan? Iya benar Kak. Jadi benar-benar dadakan. Saya nggak tahu sama sekali lagunya, cuman dengar sekilas aja gitu lagunya, makanya tadi gagal untuk membawakan lagunya. Tapi semua Alhamdulillah Kak, udah sampai di detik ini sudah bahagia banget lah.